Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah akhirnya kita dipertemukan lagi dalam pertemuan yang kesekian dalam mata kuliah historiografi Islam prodi Sejarah Peradaban Islam IAIN Salatiga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalani kuliah daring untuk ke beberapa fase ke depan. Setelah kemarin ya saya sempat drop sakit beberapa hari, biasa masuk angin. Alhamdulillah kini saya bisa hadir kembali untuk menemani teman-teman dalam belajar tentang historiografi Islam. Tentu ini merupakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa sehingga kita bisa diberikan kesempatan yang kesekian untuk masih untuk melaksanakan perkuliahan secara daring ini. Kalau kita pada minggu kemarin kita berbicara tentang historiografi Islam secara umum, maka dalam minggu ini kita akan berbicara tentang historiografi Arab pra-Islam. Dari sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana corak historiografi Arab pra-Islam itu sendiri. Tentu ini ada buku sumber yang saya gunakan untuk pembelajaran mata kuliah historiografi Islam ini kita ambil dari bukunya Dr. Andes Haji Badri Yatim MA yang judulnya Historiografi Islam, diterbitkan oleh Logos pada tahun 1997. Juga ada bukunya Kunto Azumardi Azra dan juga beberapa karya historiografi Islam lainnya. Tetapi memang sebagian besar yang paling cocok dengan silabi kita itu adalah bukunya Badri Yatim. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang historiografi Arab pra-Islam itu tidak bisa dilepaskan dari konteks historis yang berkembang saat itu. Oke, mungkin langsung saja saya akan tampilkan slide ya. Saya tidak boleh nampang di sini dulu. Kita tampilkan slide yang ini. Nah, oke, historiografi Arab pra-Islam. Nah, Arab pra-Islam ya ini perlu kita pahami dulu bahwa bangsa Arab sebelum Islam dikenal sebagai Arab Jahiliyah. Ini kalau kita pernah belajar tentang periode Arab pra-Islam, di mana di situ kita kenal dengan istilah Arab Jahiliyah, di mana peradaban saat itu masih sangat jahiliyah. Sebenarnya Arab Jahiliyah atau sebutan Jahiliyah ini sebenarnya lebih merujuk pada konteks akhlak ya, konteks keberagamaan. Karena apa? Karena di mana pada Arab Jahiliyah ini memang akhlak atau istilahnya etika bermasyarakat, etika sosial dan moral-moral sosial yang ada di Arab waktu itu memang masih kacau balau, bisa dikatakan sangat kacau balau. Misalnya kita anggap saja beberapa contoh, misalnya ada tradisi penguburan bayi perempuan di mana perempuan dianggap sebagai aib keluarga, terus poligami, poliandri dan lain sebagainya. Jadi tetapi dalam konteks ilmu pengetahuan, misalnya dalam dunia sastra, Arab pra-Islam juga sebenarnya sudah memiliki satu tradisi penulisan syair misalnya yang sudah berkembang di masa Arab, terus dan lain sebagainya. Jadi makanya saya lebih sepakat bahwa sebutan Arab Jahiliyah ini sebenarnya lebih dekat dengan konteks sosial keagamaan sebenarnya. Terus bangsa Arab terutama di bagian utara dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengubah syair, dan syair-syair tersebut diperlombakan dan yang akan digantungkan di
Ini salah satu tradisi yang muncul pada masa Arab pra-Islam. Lah, melalui tradisi sastra tersebut banyak peristiwa-peristiwa besar dan penting secara faktual ikut memberi pengaruh dalam perjalanan pembentukan sejarah mereka, bangsa Arab. Jadi kultur semacam inilah, perkembangan sastra inilah yang kemudian menjadi corak cukup dominan bagi perkembangan historiografi Islam waktu itu, historiografi Arab Islam. Kemudian karya mereka diabadikan dengan cara seperti berkisah, dongeng, nasab, dan nyanyian dan syair misalnya. Nah, sebelum masuknya Islam, orang Arab tidak atau belum menulis sejarah. Memang ini mereka tradisi tulis menulis pada Arab pra-Islam itu masih jarang dilakukan. Yang mereka lakukan itu hanyalah sejarah lisan. Makanya mereka itu tradisi lisan. Makanya orang-orang Arab itu terkenal dengan ingatannya yang cukup luar biasa. Makanya karena memang tradisi di sana, terutama sebelum Islam, itu sebagian besar mereka menceritakan sejarah mereka, menceritakan leluhur mereka dengan merekamnya melalui media ingatan. Pada masa Islam, mereka mempunyai minat untuk menuliskan kembali sejarah yang terlupakan. Nah, disitulah kemudian pada masa Islam masuk nanti istilahnya pada masa Islam itu masuk nanti akhirnya banyak sejarah-sejarah yang mulai dituliskan. Tulisan tersebut banyak mitos dan dongeng dan tidak dapat dipercaya sebagai kebenaran yang mutlak. Nah, tentu kalau kita belajar untuk mempelajari sejarah Islam, sejarah Arab pra-Islam, tentu ketika kita menggunakan sumber-sumber Arab pra-Islam, kita harus menggunakan kritik sumber yang cukup dominan. Artinya kita harus mampu membedakan betul-betul harus mampu membedakan mana yang faktual, kejadian benar-benar kejadian historis, dan yang satunya di mana yang bernilai dongeng atau legenda. Karena memang pada tradisi penulisan sejarah pada masa Arab pra-Islam itu banyak yang tercampur dongeng atau karya imaji. Karena apa? Karena Arab pra-Islam itu sangat kental dengan dunia sastra itu sendiri. Sejarah pada masa Arab pra-Islam, Islam yang paling dapat dipercaya adalah peninggalan arkeologis yang ditemui di Yaman dan Hadramaut. Maka kalau dalam konteks kajian historis, maka yang paling bisa dijadikan data rujukan paling dominan yaitu adalah data-data yang merupakan peninggalan arkeologis, gitu ya. Jadi bisa dibandingkan bahwa peninggalan arkeologis ini lebih objektif ketimbang dari peninggalan naskah. Karena naskah Arab pra-Islam itu tadi sangat banyak yang bercampur dengan legenda. Data-data sejarah yang terdapat dalam karya sejarah yang ditulis pada masa Islam harus diterima dengan keraguan yang mendalam. Jadi termasuk data-data historis yang ditinggalkan pada masa Arab pra-Islam ini, memang kita harus berangkat dari keraguan, dari kecurigaan misalnya, untuk mengukur kadar objektivitas, untuk menentukan kadar objektivitas dari sumber itu sendiri. Terus yang selanjutnya, pengetahuan orang Arab terhadap negeri-negeri tetangga seperti Persia dan Romawi juga merupakan cerita yang bercampur legenda. Jadi ini hampir sama dengan tradisi historiografi klasik di Indonesia ya. Meskipun demikian, tetap ada fakta-fakta historis yang bisa kita petik dari sana. Tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Makanya kita sebagai peneliti memang harus mengupayakan betul-betul bagaimana kita mampu merekonstruksi sejarah dari sumber-sumber historiografi itu secara objektif, secara maksimal, sehingga penelitian kita itu bisa menjadi penelitian yang otoritatif. Terus, namun tidak ada jalan lain untuk mengetahui secara mendalam sejarah perjalanan dan warisan Jazirah Arab. Nah ini, jadi memang mau tidak mau naskah-naskah peninggalan termasuk di Indonesia misalnya di Arab, kalau kita mau pelajari sejarah Arab pra-Islam, mau tidak mau kita harus melirik naskah atau historiografi yang ada pada saat itu. Meskipun banyak legenda yang ada di dalamnya, tetapi kita harus juga menjadikan beberapa naskah itu sebagai sumber primer, tentu dengan penyeleksian yang ketat itu, dan dibantu dengan metodologi yang
signifikan, yang relevan, serta komprehensif itu tadi. Orang-orang Arab pra-Islam memiliki perhatian besar pada peristiwa besar berupa peperangan dan kemenangan kabilah satu dengan yang lain. Hal ini dituangkan berupa syair maupun prosa yang akan dinaungkan untuk membanggakan kabilahnya dari kabilah lainnya, atau yang disebut dengan Ayyamul Arab. Nah, ini salah satu ciri pertama yang kemudian muncul di historiografi Arab pra-Islam yang disebut dengan Ayyamul Arab. Ayyamul Arab ini merupakan sebagian besar karya yang memuat di dalamnya itu hanya pada beberapa peristiwa besar. Ya, makanya hari-harinya orang Arab, ya. Harinya orang Arab ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang perang-perang yang dialami bangsa Arab. Makanya jadi yang dilacak di sini itu hanya peristiwa-peristiwa besar, peristiwa besar, misalnya tentang peperangan dan kemenangan kabilah dengan kekalahan kabilah lain misalnya. Selain itu, masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki perhatian yang tinggi terhadap silsilah. Ini sudah sering saya sampaikan bahwa tradisi orang Arab yang paling kental itu adalah ansobiyah dan juga nilai ingatan sejarah lisan. Ini merupakan kultur yang sangat mendarah daging dalam dunia Arab. Makanya disebut dengan Al-Ansab. Nanti kita akan jelaskan apa Ayyamul Arab, apa itu Al-Ansab. Coraknya semacam apa, isinya semacam apa, nanti di belakang saya akan jelaskan secara lebih detail. Nah, Ayyamul Arab, kita masuk pada Ayyamul Arab. Ayyamul Arab berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti hari-hari penting bagi bangsa Arab. Makanya hari-hari penting ini sebagian besar melacak hari-hari besar bagi orang Arab, entah itu kemenangan terutama tentang perang, kemenangan bangsa Arab, perang bangsa Arab terhadap bangsa yang lain misalnya, dan lain sebagainya. Al-Ayyam terdiri dari perang-perang dan kemenangan-kemenangan yang bertujukan untuk membanggakan diri. Ini poinnya. Fanatisme kesukuan, asobiyah tadi, asobiyah tradisi menjaga garis keturunan dan lain sebagainya, itu kemudian termanifestasi dalam karya historiografi Arab pra-Islam, karena mereka membanggakan kesukuan, maka yang diceritakan di dalamnya itu hanya adalah keagungan dari suku-suku mereka sendiri. Nah, dan itu kemudian diceritakan dalam bentuk syair atau prosa. Jadi lebih banyak karya sastra, berbau sastra. Karena di kalangan Arab pra-Islam sering terjadi konflik antar kabilah karena perselisihan dan dalam mencapai kepemimpinan, perebutan sumber air dan padang rumput untuk pengembangan ternak. Jadi peperangan ini sebagian besar terjadi karena memang karena memang persoalan-persoalan politik, persoalan ekonomi, dan persoalan sosial mungkin. Peristiwa-peristiwa perang antar kabilah-kabilah Arab dibagikan dalam banyak gubahan syair atau kisah yang diselingi dengan syair dan prosa. Jadi untuk membanggakan leluhurnya, untuk membanggakan kabilahnya, orang Arab itu menulisnya dalam sebuah syair atau prosa, gitu ya, dalam sebuah syair atau prosa. Tentu ini yang menjadi tanda ataupun corak utama dari historiografi Arab pra-Islam. Syair atau kisah dalam bentuk prosa ini ya pada masa prasejarah diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Pada masa awal Islam, syair dan prosa dihimpun secara tertulis pada abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi dalam buku-buku terutama sastra. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa penting bangsa Arab yang terekam dalam Adabul Ayyam menyatakan bahwa tradisi ini sudah berlangsung sangat lama. Jadi tradisi tulis-menulis ini baru lahir, baru kemudian tersusun secara rapi itu pada abad ke-8 Masehi setelah Islam itu datang. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa penting bangsa Arab. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut mulanya lebih merupakan cerita legenda sebelum masuk kepada kisah-kisah historis. Jadi sebagian besar para sejarawan menilai bahwa kisah-kisah yang terekam di sana itu lebih banyak legenda dan mitos bagi para sejarawan, karena yaitu tadi
ada sisipan emosional, fanatisme kesukuan yang begitu dominan, artinya kecenderungan untuk membanggakan kabilahnya sendiri. Inilah yang kemudian menjadi ciri utama dalam penulisan sejarah Arab pra-Islam. Nah, terus penghimpunan secara tertulis yang terjadi pada awal masa Islam menandakan bagaimana pentingnya makna kesusastraan al-ayyam tadi bagi bangsa Arab, baik dalam bentuk syair atau bentuk prosa. Tetapi yang menjadi kekurangannya bahwa sastra al-ayyam itu tidak disandarkan pada sumber-sumber tertulis, sehingga tak sedikit nama peperangan berdasarkan lokasi peperangan, sebab peperangan, dan beberapa peperangan yang menggunakan nama orang atau nama hewan, seperti Yaumu Ainal Abah, ya, perang atau peristiwa hari sumber air Abah ini ya. Terus Yaumul Basus atau nama seorang wanita, Yaumul Dabis al-Gabra, nama kuda betina dan jantan, Yaumul Dzikor, nama kampung. Nah, jadi peperangan-peperangan bangsa Arab itu memang tradisi bangsa Arab, peristiwa-peristiwa besar itu seringkali dihubungkan dengan satu istilah tertentu. Misalnya sampai penamaan tahun itu belum ada yang namanya tahun keberapa itu belum ada saat itu. Yang ada hanya tahun gajah misalnya kayak gitu. Karena ada peristiwa penyerahan pasukan gajah itu sendiri. Jadi termasuk dalam perang-perang ada Yaumul Ain Abah misalnya, terus Yaumul Basusu dan lain sebagainya. Melihat bagaimana sering terjadinya peperangan antara kabilah-kabilah Arab dapat dikatakan tidak pernah berhenti dan sudah menjadi sebuah tradisi. Oleh karena itu, praktek pembalasan dendam menjadi sebuah undang-undang yang tertulis yang dipatuhi oleh bangsa Arab. Artinya dendam husumat, gitu ya, antara kabilah dan yang satu dengan kabilah-kabilah yang lain. Apabila kabilah satu membunuh kabilah yang lain, maka kabilah yang dibunuh berhak membunuh kabilah yang membunuh, dan peperangan akan berakhir setelah didamaikan oleh pihak ketiga, biasanya dengan menetapkan denda yang harus dibayar. Jadi persoalan perselisihan ini kemudian bisa diselesaikan dengan adanya hukum ketika bertindak di situ. Ya. Ciri-ciri al-ayyam, apa itu ciri-ciri al-ayyam? Ya, misalnya almat atau pujian, sebagian besar itu lebih banyak untuk memuji kabilahnya dari sendiri. Jadi kabilahnya mereka sendiri. Terus yang ciri kedua berupa hinaan atau merendahkan kabilah musuh. Nah, ini seringkali muncul, dua bagian ini seringkali muncul karena memang untuk meninggikan diri mereka harus juga merendahkan kabilah lain. Terus algas, rayuan, ini untuk biasanya ditujukan kepada kepala suku, kepada apa dan lain sebagainya. Fanatisme kabilah dengan mengagung-agungkan kabilahnya sendiri, ini fanatisme asobiah itu tadi. Bentuk dari al-ayyam berupa syair dan prosa. Perhatian khususnya terletak pada kehidupan masyarakat kabilah dan tidak pada kabilah-kabilah yang lain. Kronologi peristiwa-peristiwa peperangan yang rumit, artinya tidak ada kronologi. Kemudian ini terjadi, kemudian dicampur adukan secara apa ya, tidak beraturan itu. Kemudian tidak faktual, jelas, karena ini lebih banyak berbau mitos, berbau legenda dan lain sebagainya. Meski sebagian ada juga yang faktual. Makanya objektivitasnya juga diragukan, tidak sistematis. Informasi yang terkandung berdiri sendiri, terus berfokus pada kabilah-kabilah Arab. Tentu ini kalau kita menggunakan konstruksi pemahaman modern tentang historiografi Islam, tentang historiografi pada umumnya, tentu ini menjadi tidak bisa dikatakan sebagai sebuah karya sejarah karena objektivitasnya diragukan, tidak faktual dan juga tidak sistematis. Tokoh-tokoh historiografi Arab pra-Islam misalnya Abu Ubaidah telah menulis 1200 perang. Terus Ibnu al-Atsir, ini yang paling terkenal, menulis buku berjudul Al-Kamil Fit Tarikh, sejarah yang lengkap, meskipun isinya tidak murni berbicara tentang sejarah. Ibnu Abdar Rabih menulis buku yang berjudul Al-Inqidh al-Farid.
al-iqdul farid, kalung yang unik ya misalnya. Al-ansab. Terus model kedua, jadi Arab pra-Islam itu memiliki dua model apa istilahnya, dan tadi ayamul Arab, terus model yang kedua adalah al-ansab. Al-ansab itu dari apa? Itu merupakan kata jamak dari nasobah yang berarti silsilah. Fanatisme kesukuan ini juga tercermin dalam dari sini. Tradisi al-ansab dijaga dan dipelihara oleh bangsa Arab seperti halnya al-ayyam. Hal ini dilakukan untuk menjaga harga diri mereka serta menjaga genealogi mereka. Artinya karena kebanggaan dan kehormatan suatu kabilah yang tertuang dalam al-ayyam dan al-ansab sangat tergantung pada prestasi yang telah dicapai oleh leluhur masing-masing. Jadi tradisi membanggakan leluhur ini dominan di antara dua karya ini, termasuk menjaga, melestarikan sejarah leluhurnya. Itu mereka itu termasuk menerapkannya dalam nasobiyah. Makanya kalau dalam Arab itu terkenal dengan misalnya Ahmad Faidi bin siapa bin siapa bin siapa bin siapa bin siapa. Kalau misalnya teman-teman pernah di pesantren itu ya, pernah ngaji kitab kuning, biasanya itu nanti padahal misalnya namanya itu Ahmad Faidi misalnya, Faidi cuma satu kata misalnya, tetapi ibnunnya itu bisa sampai satu halaman. Itu termasuk salah satu kekuatan bangsa Arab yang sampai sekarang itu masih dilestarikan. Bahkan hal ini juga dilestarikan di Indonesia. Misalnya makanya kan ada tradisi kumpulan berdasarkan bani siapa dan lain sebagainya. Tradisi Ansabiyah ini menurut saya merupakan salah satu indikasi pengaruh Islam terutama di Nusantara. Al-ansab dan al-ayyam memiliki keterkaitan satu sama lain karena seringkali al-ayyam memuat informasi mengenai nasab suatu kabilah. Jadi sama, saling terkait karena memang coraknya yang sama, cuman beda penekanan gitu ya. Kalau ayyamul itu lebih pada ayyamul Arab itu lebih pada peperangan, tetapi juga di dalamnya include tentang nasab yang mereka paparkan di situ. Tradisi al-ansab ini pada dasarnya mengandung informasi sejarah, tetapi tradisi ini belum bisa dikatakan sebagai sebuah ekspresi kesadaran sejarah karena masih menggunakan metode hafalan dan belum menggunakan metode tulis. Terlebih dalam hafalannya seringkali tercampur unsur-unsur mitos yang berhubungan dengan masa. Adapun beberapa alasannya sebagai berikut. Pada masa sebelum Islam, perhatian terhadap genealogi atau silsilah nasab belum mengambil tradisi tulis dan masih menggunakan tradisi hafalan. Jadi kebenarannya itu menurut konstruksi modern yang hanya menggunakan hafalan itu, jadi objektivitasnya itu masih bisa diragukan. Terus yang kedua, banyak pengetahuan genealogi yang lenyap bila tidak ada yang menghafalnya. Nah ini terutama tidak beruntung bagi kabilah tertentu yang lenyap atau yang kalah dalam peperangan. Seringkali kabilah ini akan lenyap dari ingatan karena tidak patut lagi dibanggakan dan lain sebagainya. Hafalan tentang nasab-nasab yang juga berupa kisah-kisah sejarah, di dalamnya terkandung mitos-mitos dan dongeng-dongeng tertentu yang berkenaan dengan nasab. Dengan tradisi nasab ini, penduduk Arab tidak sampai pada sejarah umum yang meliputi setiap kabilah karena mereka belum mengenal arti. Di samping keadaan hidup mereka yang nomaden itu tidak mempersatukan mereka dalam satu kesatuan masyarakat. Karena fanatisme kesukuan itu tadi, maka yang tergambar dari luar, tergambar tentang kondisi di luar kabilah mereka itu adalah kekalahan mereka. Lebih cenderung menceritakan kekalahan kabilah lain dibanding dengan menceritakan kebudayaan ataupun kemajuan pada kabilah lain itu sendiri. Nah, ini mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sumber nanti lebih jelasnya teman-teman bisa baca di buku Badri Yatim Historiografi Islam yang diterbitkan oleh di Jakarta Logos Wacana Ilmu pada tahun 1997. Dan ada juga banyak buku-buku baru misalnya yang bisa teman-teman baca. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan uh, apa ya bisa memicu kita untuk belajar lebih jauh tentang sejarah dan pengetahuan historiografi Arab pra-Islam ini. Mudah-mudahan memberikan landasan berpikir bagi kita bagaimana sumber sejarah, objektivitas sumber sejarah itu bisa dikaji dan lain sebagainya. Sekian dulu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.